Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Fujianingrum dari Prodi Teknik Lingkungan 2022. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengetahuan bahan plumbing 1 dari buku modul. Tujuan dari buku modul ini menjelaskan jenis-jenis bahan plumbing seperti pipa dan sambungan, memilih bahan sesuai kebutuhan instalasi, dan memahami karakteristik dan fungsi pipa dan fitting. Pertama, untuk sejarah produksi pipa. Sejarah produksi pipa berawal dari penggunaan pipa bambu dan tanah liat untuk mengalirkan air dan gas oleh masyarakat kuno, seperti di Tiongkok dan Yunani. Pada abad ke-19, revolusi industri membawa revolusi dalam pembuatan pipa dengan penggunaan pipa baja dan pipa besi dor. Metode pengelasan Pantacamnesius Whitehouse menjadi dasar pembuatan pipa baja modern pada tahun 1825. Kemudian, pipa PVC mulai diproduksi dan digunakan secara luas di abad ke-20. Kemudian jenis-jenis bahan pipa plumbing. Yang pertama, dari pipa Gibb. Pipa ini terbuat dari pipa besi berlapis zinc. Pipa ini cocok untuk air bersih dingin, tidak direkomendasikan untuk air panas, dan pipa ini tahan korosi dan kuat. Selanjutnya, pipa PVC. Pipa ini ringan, kuat, dan tahan bahan kimia. Umumnya digunakan untuk air bersih, air limbah, dan pelindung kabel. Pipa ini tidak tahan panas. Yang ketiga, pipa HDPE. Pipa ini sangat lentur dan tahan tekanan tinggi. Pipa ini cocok untuk air panas, air dingin, gas, dan bahan kimia. Pipa ini tahan terhadap sinar UV dan lumut. Umur pakainya bisa mencapai 50 tahun. Kemudian ada pipa baja. Pipa ini digunakan untuk air, gas, minyak dalam tekanan tinggi. Ada dua jenis, yaitu pipa karbon dan pipa baja paduan. Pipa ini tahan panas dan kuat secara mekanis. Berikut ini ada beberapa gambar contoh pipa. Ada pipa PVC, pipa tembaga, Gibb, kuningan, pipa baja, HDPE, pipa stainless, pipa beton, dan PP. Yang ketiga ada standar ukuran dan ketebalan. Untuk standar ukuran pipa di Amerika namanya NPS atau Nominal Pipe Size. Untuk standar Eropa ada DN, diameter nominal. Kemudian untuk menunjukkan ketebalan dinding pipa seperti Schedule 40, Schedule 80, dan lain-lain. Umumnya panjang pipa adalah 6 meter atau 12 meter. Yang keempat, jaringan pipa. Ada dua jaringan, yakni ada jaringan dalam dan jaringan luar. Untuk jaringan dalam, seperti pada kamar mandi, wastafel, WC, dan lain-lain. Untuk jaringan bagian luar, seperti meteran ke dalam rumah. Pipa penghantar dari sumber air ke penampung, pipa induk dari penampung ke pemukiman, pipa distribusi menuju ke rumah-rumah atau konsumen. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi aliran air. Ada 6 faktor. Yang pertama, diameter pipa. Semakin besar, maka aliran lebih lancar. Panjang pipa, semakin panjang pipa, gesekan akan meningkat. Kondisi pipa yang korosi dan bergerak bisa menghambat aliran. Yang keempat, belokan tajam dapat mengurangi efisiensi aliran. Yang kelima, sambungan. Untuk sambungan mempengaruhi aliran. Yang keenam, penggunaan valve untuk mengatur atau menghentikan aliran. Yang keenam, ada keunggulan dan kelemahan bahan. Untuk jenis pipa Gibb, kelebihannya pipa ini tahan pecah dan sambungannya ulir. Untuk kekurangannya, pipa ini berat, tidak cocok untuk air panas. Yang kedua, jenis pipa PVC. Kelebihannya ringan, mudah, dan tahan bahan kimia. Untuk kekurangannya, tidak tahan panas dan mudah pecah. Yang ketiga, pipa HDPE. Pipa ini lentur, tahan tekanan tinggi, umurnya panjang, bisa sampai 50 tahun. Untuk kekurangannya lebih mahal dari pipa PVC. Kemudian ada pipa baja. Pipa ini kuat dan tahan suhu tinggi. Untuk kekurangannya,
Pipa ini berat dan bisa korosi jika tidak dilapisi. Perencanaan distribusi air bersih harus dipikirkan secara matang. Perencanaan yang tidak matang akan mengganggu pendistribusian air. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merencanakan sistem pemipaan air bersih di rumah. Di antaranya selain mengenal jenis-jenis pipa, perlu mengenal sistem sambungan, fitting, dan aksesori. Bahan penyambung agar tidak salah dalam memilih dan memakai sambungan. Ini ada beberapa jenis sambungan, ada berbagai macam bentuk, dan juga fungsinya juga berbeda-beda. Selanjutnya jenis-jenis katup. Ada katup pintu, fungsinya untuk membuka dan menutup sepenuhnya. Katup bola berfungsi untuk membuka atau menutup dan mengatur aliran fluida secara lebih cepat. Katup dunia atau globe valve fungsinya untuk mengatur besar kecilnya aliran dan tekanan. Kemudian katup cek fungsinya untuk mencegah aliran ke satu arah saja. Kemudian katup kupu-kupu. Katup ini berfungsi untuk membuka dan menutup aliran lebih cepat. Yang selanjutnya katup diagrama, fungsinya untuk membuka dan menutup dengan diagram. Ini ada beberapa contoh katup. Selanjutnya jenis-jenis flanks. Terdiri dari blind flanks atau flanks buta, wide neck flanks, wide neck orifice flanks, slip-on flanks. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini Pimpo akan memperkenalkan teman-teman Pimpo. Pasti sobat sudah sering melihat mereka. Pimpo dan teman-teman suka mengalirkan air sobat, mulai dari air untuk minum hingga air untuk kebutuhan MCK. Teman-teman Pimpo punya kelebihan yang berbeda-beda loh, dan dimanfaatkan untuk berbagai macam jenis air. Ikuti Pimpo terus ya. Perkenalkan sobat, teman Pimpo yang pertama, pipa galvanis. Teman Pimpo satu ini terbuat dari logam tahan karat. Karena kekuatan logam dan sifatnya anti karat, pipa galvanis kerap digunakan untuk mengalirkan air bertekanan tinggi. Selain untuk air, pipa galvanis juga kerap dimanfaatkan untuk zat-zat bersifat korosi, mulai dari zat berbentuk gas maupun cair. Nah, kalau teman Pimpo yang satu ini bisa dibilang pipa serbaguna. Karena sifatnya yang ringan, reaktivitas rendah dan tetap berkekuatan tinggi, pipa ini biasa digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari air minum hingga air kebutuhan rumah tangga. Oh iya, Pimpo sampai lupa ngasih tahu nama teman Pimpo yang satu ini. Namanya pipa PVC sobat. Hihihihi. Ini nih teman Pimpo yang satu lagi, namanya pipa HDPE. Pipa HDPE memiliki bahan yang sama dengan pipa PVC. Meskipun sama, tapi dia memiliki kepadatan molekul lebih tinggi loh sobat, sehingga bisa bertahan dalam temperatur tinggi. Karena alasan inilah pipa HDPE sering digunakan untuk zat-zat kimia. Keren kan teman-teman Pimpo? Sobat jangan sampai lupa ya sama kelebihan mereka, supaya sobat bisa memanfaatkan mereka sesuai dengan kebutuhan yang ada. Pimpo mau pamit dulu sobat, bye-bye! Sambungan rumah merupakan titik terakhir pelayanan air dari sumber air hingga ke pengguna. Ada dua tipe sambungan rumah sobat, yaitu sambungan rumah tanpa water meter dan sambungan rumah dengan water meter. Sambungan rumah tanpa water meter adalah sambungan yang langsung mengambil air dari pipa distribusi ke dalam rumah-rumah penduduk. Sambungan rumah tipe ini hanya dapat diterapkan pada lokasi layanan dengan sumber air berlebih. Namun, sambungan rumah tipe ini membuat pengguna boros air loh sobat. Sedangkan sambungan rumah dengan water meter dapat membuat penggunaan air lebih hemat. Sambungan rumah tipe ini menggunakan water meter untuk mengukur penggunaan jumlah air yang kemudian menentukan jumlah iuran yang harus dibayarkan oleh pengguna. Instalasi ini terdiri dari keran, gate valve, meteran, dan ball valve. Keran berfungsi untuk membuka dan menutup aliran air yang masuk ke dalam rumah. Sedangkan gate valve
adalah katup untuk membuka dan menutup aliran air. Meteran fungsinya untuk mengukur jumlah air yang sudah digunakan. Dan ball valve adalah katup yang menjaga supaya aliran air tidak berbalik arah. Seru kan jalan-jalan sama Pimpo? Jangan lupa gunakan air secukupnya. Bye-bye!